Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Julia Putri dengan NPM 121200233. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Praktikum Audit, yaitu modul 4 mengenai kas dan setara kas. Di sini yang pertama itu ada prosedur audit. Prosedur audit yang pertama adalah uji ketaatan, yaitu yang pertama tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, ini indeksnya itu TOC2 dan TOC4. Yang dimana di TOC2 ini terdapat bukti pengeluaran penerimaan kas bank terhadap tanda tangan para pejabat yang berwenang ada di bukti bank masuk di halaman 68 sampai 76. Dan di TOC4 ini merupakan bukti transaksi ada di halaman 104 dan 113. Lalu prosedur audit yang nomor 2, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Nah, ini indeksnya itu TOC2 dan TOC4. Semua dokumen dapat dipertanggungjawabkan karena sudah lengkap dan distempel lunas karena untuk buktinya ada di indeks TOC2 dan TOC4 yang dimana semua bukti penerimaan dan pengeluaran sudah dimasukkan ke dalam pencatatan buku besar dan rekening koran bank. Lalu ada uji kewajaran, yaitu pada kas yang pertama, prosedur auditnya, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Nah, ini itu indeksnya C, yang dimana pada indeks C sudah dibuatkan schedule terhadap kas dan setara kas. Lalu yang kedua, melakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, ini tuh indeksnya C1 dan C2, yang dimana sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk C1 terhadap BAP kas besar dan buktinya ada di halaman 123, dan untuk C2 terhadap BAP kas kecil itu buktinya ada di halaman 124. Lalu yang nomor 3, prosedur auditnya, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ini indeksnya ada di C1 dan C2. Nah, yang dimana keduanya sudah ditutup per tanggal 5 Januari 2019. Lalu, nomor 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Nah, ini indeksnya itu ada di C1 dan C2. Lalu nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trade back ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau test forward ke tanggal neraca. Ini indeksnya C1. Lalu yang nomor 6, prosedur auditnya, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Nah, ini indeksnya itu C1. Lalu nomor 7, periksa penjumlahan atau voting atau cross voting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut di lembaran berikutnya. Ini indeksnya sudah dilakukan, ada di buku 1, halaman 52 dan 92, yang dimana buku kas ini sudah diuji per tanggal transaksinya. Lalu yang nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau interest fine system,
teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Nah, ini indeksnya itu sudah dilakukan ada di buku 1 halaman 124 yang dimana menurut peraturan perusahaan apabila ada selisih itu menjadi tanggung jawab kasir. Kasir tersebut yaitu atas nama Sabrina. Lalu yang nomor 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Nah, ini indeksnya itu tidak dilakukan karena tidak ada informasi. Lalu yang nomor 10, prosedur auditnya buat daftar koreksi yang diperlukan. Nah, ini indeksnya itu ada di C. Lalu yang nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Nah, ini indeksnya itu C, ada di C. Lalu untuk yang bank, yang pertama lakukan prosedur audit lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, ini indeksnya itu ada di CC3 dan CC4. Lalu yang nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo, R atau K, dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding cek, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Nah, ini indeksnya itu sudah dilakukan ada di halaman 128 sampai 129. Lalu yang nomor 3, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini indeksnya sudah dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 125. Lalu nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Di sini indeksnya itu tidak ada atau tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya informasi. Lalu yang nomor 5, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini indeksnya sudah dilakukan. Lalu nomor 6, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Nah, ini indeksnya itu tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya informasi. Lalu untuk nomor 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Nah, ini sudah dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 129 dan 130. Di sana terdapat rekening koran Bank CHB pada PT Subus dan Bank Lopo pada PT Subus. Lalu yang nomor 8, pastikan apakah ada kelenihan saldo di bank yang tidak kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, ini sudah dilakukan, indeksnya sudah dilakukan ada di buku 1 halaman 123. Lalu untuk nomor 9 ini periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada di dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar, yaitu pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu lakukan vouching, bukti kas masuk ke cash receipt voucher, dan bukti kas keluar atau cash disbursement
voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas untuk cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikerilingkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition, pesanan pembelian atau purchase order, laporan penerimaan barang, atau receiving report, atau surat jalan delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Lalu, lakukan uji penerimaan dalam cek atau dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Lalu yang terakhir, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dalam jumlah giro yang dibayarkan. Nah, ini indeksnya itu ada di TOC 2 dan TOC 4. Lalu yang nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau klien representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen. Nah, ini tuh indeksnya ada di C. Lalu yang nomor 11, buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini indeksnya ada di C. Lalu untuk investasi jangka pendek, yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Nah, ini indeksnya ada di D, yang dimana di indeks D ini sudah dibuatkan schedule utama dan untuk acuan bukti terhadap investasi jangka pendek ada di halaman 125. Lalu prosedur audit yang nomor 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Indeksnya itu tidak ada karena tidak adanya informasi. Lalu yang nomor 3, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Indeksnya itu tidak ada dikarenakan tidak adanya informasi. Nomor 4, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini indeksnya sudah dilakukan. Lalu nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini indeksnya sudah dilakukan. Lalu nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini indeksnya sudah dilakukan. Lalu nomor 7, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan, atau jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek. Nah, ini indeksnya itu ada di C. Anda indeks C ini kas besar itu ada di indeks C1, per kalinya 3 juta dan per auditnya pun 3 juta. Lalu di kas kecil ada di indeks C2, per kliennya itu 2 juta dan terdapat selisih 200.000. Jadi per auditnya itu 1.800.000. Lalu pada Bank CAB itu terdapat di indeks C3 per kliennya itu 5.849.910 perak, dan di debitnya itu 10.600.000 dan di kreditnya 990.000. Jadi per auditnya itu 13.391.410. Lalu di sini untuk Bank Lopo di C4 per kliennya itu 36.640.414. Di debitnya itu 52.226 dan 30 di kreditnya
23.750.000. Lalu di jumlahnya itu, jumlah per kliennya itu 47.490.324 dan untuk per auditnya 18.191.410. Lalu catatan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan yang pertama itu terdapat selisih atau kekurangan sebesar 200.000 dan jurnalnya itu piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000. Lalu pada kas besar terdapat selisih, yaitu terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari Bank CAB, PT Merdeka, Bank NIB, PT Wahana, dan Bank IIB, PT Zera, yaitu PT Merdeka itu 10 juta, PT Wahana itu 1.500.000, dan PT Zera itu 400.000. Lalu di sini jurnalnya kas pada piutang usaha, untuk PT Merdeka, untuk PT Wahana, kas pada piutang usaha, dan untuk PT Zera, kas pada piutang usaha juga. Lalu yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar sebesar 8 juta yang merupakan yang pertama itu uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, lalu penerimaan dari PT Delta tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Lalu yang 4 itu melakukan konfirmasi Bank Lopo, dan di sini terdapat jurnalnya yaitu Bank Lopo pada pemeriksaan sebesar 407.360. Lalu ini C1 berita acara pemeriksaan uang kas nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Saudari Sabrina. Yang pertama itu sisa uang kas menurut buku kas itu 3 juta. Seperti yang tercantum di buku 1 halaman 124 di tabel buku kas sebesar dari Saudari Olivia. Dikarenakan tidak ada informasi, jadinya mutasi ini tidak diisi. Yang kedua itu mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Dikarenakan tidak adanya informasi, jadi mutasinya 0. Lalu yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu 3 juta. Lalu pemasukan yang belum dilakukan itu tidak ada, dan pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu 3 juta. Nah, lalu di sini yang kedua itu uang dalam kas. Terdapat dua, yaitu terdapat dari uang tunai dan uang logam. Untuk uang tunai terdapat di buku 1 halaman 123. Di situ tinggal dikalikan saja dan dijumlahkan hasilnya jadi 10.985. Lalu begitupun dengan uang logam, tinggal dikalikan dan dijumlahkan dan hasilnya 15.000. Jadi
jumlah uang tunainya itu 11 juta. Lalu di sini surat berharganya 11.900.000 seperti yang ada di buku 1 halaman 123 dari Bank CAB 10 juta, dari Bank NIB 1,5 juta, dan Bank IIB 400.000. Jadi totalnya 11.900.000 dan untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada. Jadi jumlah dalam kas yaitu 22.900.000. Nah, di sini selisih uang kasnya itu kelebihan 19 juta 19.900. Ini untuk C1 dan untuk C2 informasinya terdapat di buku 1 halaman 124. Sisa uang kas menurut buku kas itu 2 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Mengapa 2 juta? Dikarenakan ada perusahaan menggunakan sistem dana tetap dapat dilihat di buku 1 pada neraca saldo halaman 15 dan halaman 22. Jadi jumlah dana tetap tidak akan berubah. Lalu pada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 karena tidak adanya informasi yang menggunakan dana tetap, jadi mutasinya 0. Lalu sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2019 itu 2 juta. Lalu pemasukan yang belum dibukukan itu 0 dan pengeluaran yang belum dibukukan 0 dikarenakan tidak adanya informasi. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu 2 juta. Lalu selanjutnya uang dalam kas dapat dilihat di halaman 124. Untuk uang kertas tinggal dikalikan lalu dijumlahkan dan hasilnya 1.515.000 rupiah. Untuk uang logam juga sama, tinggal dikalikan dan dijumlahkan hasilnya 15.000. Dan jumlah uang tunainya itu 1.530.000. Surat-surat berharganya ini 0 dikarenakan tidak ada informasi. Lalu untuk bon yang belum diperhitungkan itu 270.000 dapat dilihat di buku 1 halaman 124 yang di petty cash karena ada 5 voucher. Jumlah dan hasilnya itu 270.000. Jadi jumlahnya yang dalam kas adalah yang dalam kas itu 1.800.000 dan terdapat selisih yaitu 200.000. Selisihnya ini kekurangan 200.000. Lalu selanjutnya C3.1 yaitu
Rekonsiliasi Bank CAB. Rekonsiliasi bank itu membandingkan saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Apakah sama atau tidak dapat dilihat apakah rekening koran sudah dicatat tetapi di pembukuan belum dicatat atau sebaliknya. Saldo yang pertama, saldo menurut rekening koran yaitu 4.391.410 perak dan saldo menurut pembukuan 5.849.910. Yang pertama itu eh, pada rekening koran pada tanggal 3 Desember tarikan clearingnya itu 101, sedangkan pada buku bank CAB 100 juta, jadi selisihnya itu 990.000 yang terjadinya salah catat itu terdapat di buku 1 halaman 128 dan 129. Lalu pada rekening koran terdapat transaksi tanggal 14 Desember yaitu KU masuk PT Lestari dan belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan karena di buku Bank CAB tidak ada pencatatan sebesar 10.600.000. Jadi, karena tidak ada pencatatan dimasukkan ke dalam penerimaan piutang pada pembukuan perusahaan yang nantinya akan bertambah pada penerimaan piutang sebesar 10.600.000. Dan selanjutnya dapat dilihat tanggal 28 Desember terdapat tolakan clearing sebesar 2.200.000 di rekening koran artinya terdapat penerimaan giro tetapi ditolak. Jadi dilakukan rekonsiliasi bank untuk pengurangan di perusahaan karena sebelumnya perusahaan sudah mencatatnya jadi BG kosong sebesar 2 juta dan untuk jasa giro ke dalam penambahan dan biayaan ADM masuk di pengurangan. Selanjutnya, untuk rekening koran dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 di mana saja yang data dicatat tetapi tidak ada pencatatan di rekening koran Bank CAB. Jadi terdapat selisih di antara rekening koran dan buku bank dapat dilihat tanggal 20 Desember buku bank terdapat setoran tunai sebesar 20 juta. Tetapi tidak ada di rekening koran karena setoran tersebut masih dalam proses. Jadi setoran dalam perjalanan 20 juta. Lalu selanjutnya di buku bank tanggal 26 Desember terdapat pembayaran utang dari PT Caraka 11 juta 11 juta tetapi tidak ada di rekening koran karena belum mengkeriling bilet giro tersebut atau masih beredar menjadi pengurangan di rekonsiliasi bank sebesar 11 juta. Lalu dijumlahkan saldo rekening koran ini yang benar adalah 13 juta 391.410 dan saldo menurut pembukuan itu 13 juta yang benar 13 juta
391.410.000. Jadi, jumlah saldo menurut rekening koran dan pembukuan sudah sama. Saldo yang benar ini menjadi saldo kas dan akan dipakai untuk peraudit 2018. Selanjutnya, untuk selisih dibuat jurnal penyesuaian yang nominalnya diambil dari saldo menurut pembukuan karena nominal jumlah rekening koran dibuat oleh pihak bank. Berikut adalah jurnal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas bank CAB ditemukan. Yang pertama itu terjadinya kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018. 3 Desember 2018 dapat dilihat di buku 1 halaman 129. Di situ terjadi salah catat yang seharusnya 100.110.000 menjadi 101.100.000. Jadi dibuatkan jurnal yaitu utang usaha PT Berkat pada Bank CAB sebesar 990.000. Lalu yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari, yaitu jurnalnya itu PT ini bisa dilihat tanggal 14 Desember masuk PT Lestari dan jurnalnya itu Bank CAB pada piutang usaha PT Lestari yaitu 10.600.000 dan yang nomor 3 ini salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong, yaitu dapat dilihat di tanggal 28 Desember tolakan keliling atau jasa giro. Nah, ini tuh jurnalnya piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Lalu yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro, yaitu jurnalnya biaya administrasi bank 25.000 dapat dilihat pada 28 Desember buku 1 halaman 129 dan bank CAB-nya itu 131.500 perak dan pendapatan lain-lainnya 156.500 atau jasa gironya. Lalu di sini indeks CAB untuk Bank CAB, buku besar dan rekening koran Bank CAB ada di buku 1 halaman 128 dan 129. Untuk Bank Lopo, buku besar bank ada pada buku 1 halaman 126 dan untuk rekening koran ada di buku 1 halaman 130. Di sini tidak balance karena ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun bank yang menjadikan saldo akhir dari buku bank rekening koran mengalami perbedaan. Lalu, perbedaan yang terjadi pada setiap transaksi akan diperbaiki melalui rekonsiliasi yang sudah dijelaskan tadi ada pada C3 dan C3.1. Berikutnya, indeks C4.1 merupakan sub-supporting schedule untuk kita melakukan rekonsiliasi Bank Lopo karena di buku 1 pada bagian bank dituliskan bahwa klien belum
melakukan rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 itu hanya berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan pada indeks C4.1 ini kita akan membandingkan saldo yang ada di rekening koran dengan pembukuan perusahaan. Yang pertama, kita akan membandingkan saldo menurut rekening koran. Saldo pertama yang kita akan uh, uh, rekening koran Bank Lopo ada di halaman 130 dan buku Bank Lopo di halaman 126. Saldo pertama yang akan kita bandingkan adalah tanggal 26 pada buku Bank Lopo ada clearing tagihan dari PT Nuansa sebesar 37.500, tetapi kalau dilihat di rekening koran Bank Lopo tanggal 24 ada setoran clearing sebesar 3.750 yang belum ada di buku Bank Lopo. Maka dari itu kita ambil kesimpulan bahwa PT Subus belum mencatat piutang dari PT Nuansa yang masuk ke rekening Bank Lopo. Jadi kita kurangkan 37.500 dikurang dengan 3.750.000, maka dapat hasilnya 33.750.000 dan di sini masuk menjadi ditambah dengan error bank dan dimasukkannya itu ke rekonsiliasi bagian penambahan. Karena adanya uang yang masuk ke rekening Bank Lopo tetapi belum dicatat oleh PT Subus. Lalu yang kedua, tanggal 28 ada setoran tunai dari kas besar yang akan kita masukkan ke rekonsiliasi menurut rekening koran bagian penambahan sebagai deposit intrasit yaitu 2 juta. Lalu di bagian pengurangan, saldo pertama tercatat di buku Bank Lopo tanggal 17 pembayaran utang pada PT Elang sebesar 2 juta. Tetapi belum ada di rekening koran. Maka kita lakukan rekonsiliasi di bagian pengurangan sebagai OC utang PT Elang. Lalu yang kedua, pada tanggal 21 pembayaran utang kepada PT Caraka sebesar 5.500.000. Belum ada di rekening koran. Maka kita akan lakukan rekonsiliasi sebagai OC utang PT Caraka. Dan hasilnya 33.342.640 perak. Lalu yang kedua kita membandingkan menurut pembukuan. Yang pertama, di rekening koran ada biaya cek atau giro sebesar 18.000. Tetapi di pembukuan belum tercatat, maka ini akan kita masukkan sebagai pengurangan saldo. Maka dimasukkan sebagai pengurangan saldo pembukuan sebagai biaya cek. Yang kedua, di rekening koran ada jasa giro sebesar 75.226 yang belum dicatat ke buku Bank Lopo. Maka ini kita akan masukkan ke bagian penambahan saldo pembukuan sebagai jasa giro. Lalu yang ketiga, ada biaya ADM di rekening koran, tapi di pembukuan juga belum tercatat. Maka ini akan kita masukkan sebagai pengurang saldo pembukuan sebagai biaya administrasi yaitu sebesar 5.000. Lalu pada tanggal 28 Desember di rekening koran
ada tolakan clearing sebesar 3.350.000 tapi belum tercatat di pembukuan, maka ini akan kita masukkan sebagai pengurangan saldo pembukuan sebagai tolakan clearing. Dan setelah keduanya dijumlahkan, didapat saldo akhir menurut rekening koran dan menurut pembukuan yang benar sebesar 33.342.640 perak. Lalu selanjutnya indeks C4. Jurnal penyesuaian yang saya buat yaitu di debit itu piutang usaha pada PT Nuansa pada Bank Lopo sebesar 33.750.000. Jurnal ini dibuat untuk koreksi atas penerimaan piutang yang belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, biaya administrasi bank sebesar 23.000 pada debit, Bank Lopo 52.226 pada debit, pada pendapatan lain-lain 75.226 pada kredit. Jurnal ini dibuat untuk koreksi atas adanya biaya administrasi, biaya cek, dan jasa giro yang belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, debit piutang usaha PT Lestari dan di kreditnya Bank Lopo sebesar 3.350.000. Jurnal ini dibuat untuk koreksi atas BG yang ditolak yang belum dicatat oleh perusahaan. Lalu selanjutnya indeks D. Indeks D ini berisi kertas kerja untuk investasi jangka pendek. Informasi mengenai investasi ada di buku 1 halaman 125. Di sini untuk saldo, deposito, berjangka, dan investasi pada saham ini bisa dilihat di neraca saldo halaman 15 di buku 1, dan untuk melihat informasi jelasnya ada di buku halaman 123 buku 1. Untuk deposito berjangka memiliki saldo awal deposito 1 miliar, terlihat adanya BBK atau bukti bank keluar pada tanggal 1 November 2018, yakni tandanya adanya pencairan deposito dalam USD seharga 30.000 yang dikalikan dengan tarif 10% menjadi 450 juta dari yang semula saldo awal 1 miliar karena adanya penambahan saldo 450 juta. Jadi saldo akhirnya itu 1.450 juta pada deposito berjangka. Lalu untuk investasi pada saham memiliki saldo awal 200 juta. Kemudian ada BBK, artinya terjadi pembelian pada tanggal 5 September 2018 sebanyak 20.000 lembar saham PT Gudang harganya 170 juta. Lalu ada BBM, bukti bank masuk, pada tanggal 2 Mei 2018 sehingga sebanyak 10.000 lembar saham dengan harga jual per lembar 10.500 didapat totalnya 105 juta rupiah. Sesuai dengan informasi yang ada di halaman 125, yakni awalnya hanya ada saham dari PT Garam sebanyak 20.000 lembar saham yang kemudian dijual pada tanggal 2 Mei 2018 sebanyak 10.000 lembar. Berdasarkan tabel investasi pada saham di halaman 123, saldo awal sebesar 200 juta didapat dari 20.000 lembar dikali dengan harga perolehan sebesar 10.000. 10.000 didapat dari 200 juta dikali dengan jumlah lembar saham sebanyak 20.000. Sedangkan harga untuk perolehan
Untuk saham PT Gudang sebesar 8.500 didapat dari 170 juta, harga beli saham dibagi dengan lembar saham sebanyak 20.000. Dari informasi di buku, kita bisa lihat bahwa harga saham mengalami kenaikan di akhir periode menjadi 10.200 untuk saham PT Garam, sedangkan jika kita lihat terjadi penurunan harga saham untuk PT Gudang menjadi 8.375. Lalu di bagian catatan pemeriksaan ini kita sudah membuat perhitungannya. Harga perolehan PT Garam sebesar 100 juta. Nilai 100 juta itu karena tadi sudah diinformasikan bahwa dari 200 juta sudah dijual setengahnya, maka dari itu harga perolehannya di sini sisa 100 juta. Lalu nilai akhir tahunnya 102 juta. Lalu untuk PT Gudang, untuk harga perolehannya itu sebesar 170 juta. Untuk nilai akhir tahun perolehan dari nilai akhir tahun PT Garam 10.200 dikali dengan 10 lembar saham, nilai akhir tahun PT Gudang diperoleh dari 8.375 dikali dengan 20.000 lembar saham. Selisih di sini didapat 2 juta untuk PT Garam dan 2.500.000 untuk PT Gudang. Jadi secara total terjadi penurunan nilai sebesar 500.000. Lalu untuk keterangan dari perhitungan ini adalah perusahaan belum mencatat penurunan atas nilai saham. Lalu di sini terdapat jurnalnya. Di sini debitnya itu investasi atas saham 5 juta dan penghasilan investasi sahamnya juga pada kredit 5 juta. Jurnal ini untuk mencatat laba realisasi dari penjualan saham PT Garam 500.000 didapat dari saldo investasi pada saham per audit sebesar 269.500 dikurang dengan saldo per klien investasi pada saham sebesar 265 juta, lalu ditambah dengan hasil pengurangan harga perolehan dan harga saham pada 31 Desember 2018 sebesar 500.000 didapat hasilnya 5 juta. Lalu yang kedua, di debitnya itu rugi penurunan nilai investasi 500.000 pada kreditnya itu investasi pada saham 500.000. Jurnal ini untuk koreksi kerugian yang belum direalisasikan atas saham per tanggal neraca. Atas jurnal ini kita bisa memasukkan nominalnya ke dalam working paper index D. Ini di bagian investasi pada saham berkurang sebesar 500.000. Lalu selanjutnya indeks CC3. Sebelumnya dijelaskan bahwa PT Sugus memiliki 2 rekening bank, yakni Bank CAB dan Bank Lopo. Indeks CC3 ini berisi surat konfirmasi bank untuk Bank CAB. Di sini PT Sugus mengirimkan surat konfirmasi ke Bank CAB untuk melaporkan catatan yang menunjukkan saldo kredit pada 31 Desember 2018 untuk rekening koran dan deposito kepada KAP Krisanti dan rekan. Lalu selanjutnya indeks CC4. Indeks CC4 ini berisi
surat konfirmasi bank untuk Bank Lopo. Di sini PT Subus juga mengirimkan surat konfirmasi ke Bank Lopo untuk melaporkan catatan yang menunjukkan saldo kredit pada 31 Desember untuk rekening koran pada KAP Krisanti dan Makan. Selanjutnya yaitu indeks TOC2. Eh, Indeks TOC2 ini uji transaksi penerimaan bank yang dimana hal ini merupakan pencatatan terhadap bukti bank masuk yang ada di halaman 68 sampai 76, di checklist semua karena benar adanya karena hal tersebut ada di transaksi. Ada di halaman 68 sampai 76 yang dimana terdapat transaksi bukti bank masuk. Lalu untuk TOC4, uji transaksi pengeluaran bank yang dimana hal ini merupakan pencatatan terhadap bukti pengeluaran bank yang ada di halaman 104 sampai 113 di checklist semua dikarenakan benar adanya. Karena hal tersebut ada di transaksi halaman 104 sampai 113 yang dimana terdapat transaksi bukti pengeluaran bank. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.